Setiap kritik yang ditujukan kepada rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran harus dinilai sebagai kritik yang normal, yang sah-sah saja. Mengapa saya ingin katakan ini normal? Karena pemerintahan itu memang perlu dikritik dengan semangat untuk ada perbaikan-perbaikan. Semangat kita dalam mengkritik adalah agar pemerintah diingatkan untuk menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan rakyat kepada mereka. Karena itu, ketika kita membincang setiap kritik, maka orang yang berpikir waras, maka kritik itu adalah tindakan yang adalah bagian dari demokratisasi yang menyehatkan kita. Tetapi teman-teman, kritik yang kali ini datang justru menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar menarik. Mengapa? Karena kritik ini justru datang dari kubu sebelah, yaitu mereka-mereka yang tidak beruntung dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu. Tepatnya kritik ini datang dari RT 16 yang diwakili oleh Ganjar Pranowo dan RW 24 yang diwakili oleh Anies Baswedan. Keduanya dalam forum yang berbeda melakukan kritik yang diarahkan pada rezim pemerintahan Prabowo Subianto. Bagaimana kita hendak membincang secara kritis catatan yang disampaikan sebagai kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang datang dari RT 16 RW 24. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang kritik, maka sekali lagi saya ingin katakan, masyarakat yang demokratis itu dibangun oleh kritik-kritik. Jadi kritik itu adalah sesuatu yang penting untuk memperkuat kehidupan demokrasi kita. Kita tidak pernah alergi dengan yang namanya kritik. Kritik itu penting dan diperlukan agar semua pihak, para pemangku kepentingan, itu mengingat dan sadar mengenai tugas yang dipercayakan kepada mereka, yang itu datang dari rakyat yang memilih mereka. Inilah juga yang saya ingin lihat dalam berbagai macam polemik yang muncul di masyarakat, yang membuat kita tahu bahwa ada yang melakukan kritik sebagai upaya untuk mengonstruksi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, untuk mengingatkan pemerintah agar tugasnya, yaitu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, itu benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kita tahu juga ada kritik-kritik yang tidak normal, yang justru maksudnya mendekonstruksi atau bahkan menghancurkan tatanan yang ada, termasuk terhadap pemerintahan yang sedang menjalankan amanah yang dilakukan sebagai tanggung jawab terhadap rakyat yang memilih mereka. Jadi kita tahu bahwa ada kritik yang membangun, tetapi juga ada kritik yang menghancurkan. Nah, dalam konteks ini teman-teman, saya ingin melihat bagaimana kritik yang datang dari kubu sebelah, khususnya kelompok atau kekuatan politik yang tidak seberuntung Prabowo dan Gibran karena kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu. Mereka, saya ingin katakan, tetap menjadi kekuatan politik yang penting dalam demokrasi kita. Namun, ketika kritik itu justru ingin dibangun dalam perspektif yang nyinyir dan lagi-lagi tujuannya adalah untuk memfitnah atau mengumbar syahwat kebencian, maka kritik itu tidak pernah
akan mengedukasi kita. Inilah yang kita tangkap sebagai kritik yang datang dari RT 16 Ganjar Pranowo, misalnya mengkritik soal Danantara, dan kritik yang datang dari RW 24 yang datang dari Anies Baswedan yang mengkritik soal efisiensi. Mereka menjadikan Danantara dan efisiensi hanya sebagai bahan politik candaan dan dagelan saja. Seolah-olah pemerintahan Prabowo dan Gibran tidak serius dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Mengapa? Karena efisiensi yang dimaksud oleh Anies Baswedan itu misalnya membuat banyak hal di tanah air kita yang menjadi program-program yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak itu menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, menurut Anies, efisiensi itu justru bisa membuat apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilakukan. Sehingga tugas untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan itu tidak dapat terwujud dengan baik. Saya ingin katakan kritik ini sebetulnya kritik yang salah sasaran, kritik yang tidak tepat. Mengapa? Karena Prabowo Subianto dengan terminologi efisiensi itu tidak pernah maksudnya negara membatalkan atau bahkan mengurangi kewajiban dan tugas mereka untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Itu tetap menjadi terminologi utama atau panggilan utama dari negara terhadap rakyat. Sehingga tidak benar bahwa efisiensi itu kemudian menghambat tugas negara untuk menghadirkan demokrasi yang sehat, yang di dalamnya keadilan dan kesejahteraan itu menjadi apa yang dirasakan oleh rakyat banyak. Yang kedua, soal Danantara sebagai kumpulan aset-aset bangsa yang membuat kita tahu bahwa dengan mengetahui seberapa kuat Indonesia karena asetnya sehat, asetnya ada dan tidak dikemplang oleh para koruptor, itu membuat kita menjadi bangsa yang bisa tegak berdiri dan bisa punya optimisme untuk berharap banyak bahwa Indonesia adalah negara yang besar, dan karena itu kita punya mimpi yang besar karena kekayaan negara tidak lari, tidak bocor, dan digunakan untuk hajat hidup orang banyak dalam rangka menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi seorang Ganjar Pranowo sekali lagi seperti Anies Baswedan tidak tepat dalam memberi penilaian terhadap pemerintahan Prabowo. Seolah-olah Danantara itu adalah langkah yang keliru dan langkah yang kemudian bisa membuat persoalan seputar ekonomi dan kehidupan dalam demokrasi kita itu menjadi terkendala. Justru pemerintahan Prabowo ingin menjadi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu tidak lari dan tidak bocor, dan kebocoran-kebocoran inilah yang hendak diselamatkan oleh pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Jadi, maaf, RT 16, Mas Ganjar Pranowo, dan RW 24, Bang Anies Baswedan, Anda berdua tidak move on dari apa yang telah kalian rasakan sebagai kekalahan yang menyakitkan. Justru ini sebagai sesuatu yang membuat Anda terus-menerus berusaha untuk melakukan kritik, tetapi kritik ini tidak mencerahkan, kritik ini tidak mengedukasi. Kritik ini hanya adalah kritik yang justru menampilkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang sakit hati belaka. Maaf, Anda sakit hati saja.